Bab 2. Khitbah atau peminangan. A. Pengertian khitbah. Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Peminangan sama dengan khitbah. Dalam bahasa Arab, kata khitbah berasal dari kata khotoba, yakhtubu, khutban, khutbatan, yang berarti pemintaan atau peminangan. Sedangkan menurut istilah, peminangan didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain. Yang pertama, Said Sabiq mengartikan bahwa peminangan adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia. Yang kedua, Abu Jahrah mendefinisikan peminangan dengan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu. Yang ketiga, Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwa peminangan adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan. Para ulama fiqh mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan peminangan tersebut. B. Dasar hukum khitbah. Dasar hukum khitbah terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 325. Dasar hukum khitbah yang kedua dari Al-Hadis yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah. C. Syarat khitbah. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut. Tidak dalam pinangan orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara sirih. D. Karakteristik khitbah. Karakteristik khitbah hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni. Tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikan mereka telah sepakat kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang atau telah menerima berbagai hadiah dari peminang atau telah menerima hadiah yang berharga. Pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum yang dilakukan oleh masyarakat. Maksudnya adalah pola yang dapat ditemui oleh setiap masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia ini. Titik cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya hanyalah kira-kira terdapat pada alat atau sarana pendukung proses melamar itu. E. Anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dipandang. 1. Mayoritas fuqaha seperti Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapat yang mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. 2. Ulumul Hambali berpendapat bahwa batas diperbolehkan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah seperti baja, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sebagainya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti pada punggung dan sesamanya. Adapun alasan mereka, Nabi SAW memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya, oleh karena itu tidak mungkin hanya memandang wajah. Kemudian diperbolehkan yang mana lainnya karena sama-sama tampak seperti halnya wajah. F. Hikmah disyariatkannya khitbah di antara khitbah nikah yaitu
1. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui kata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat, ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. 2. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu, kedua belah pihak dapat saling mengenal, bahwa Nabi SAW bersabda pada seseorang yang telah meminang perempuan, "Lihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan." 3. Penting bagi pria atau wanita agar berterus terang tentang segala sesuatu, tidak terlalu ditutup-tutupi jika hal itu perlu diterangkan, sebab walau bagaimanapun di masa yang akan datang segala sesuatu akan menjadi jelas. 3. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang mansur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. 4. Daud Az-Zahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "Lihatlah padanya." Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Pendapat Az-Zahir ia telah ditolak mayoritas ulama karena pendapat mereka menyalahi ijma ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya. Sekian dan terima kasih.